Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi PPKN yang ada di dalam kelas 7, yaitu pada bab pertama. Nah, sebelum kita mulai ya, saya mau ngasih tahu dulu bahwa materi yang ada pada video kali ini yaitu materi yang terdapat di dalam kurikulum terbaru kita, yaitu adalah kurikulum sekolah penggerak. Nah, jadi ada sedikit perbedaan isi antara kurikulum sekolah penggerak dengan yang ada pada kurikulum K13 sebelumnya, seperti itu ya. Nah, kebetulan karena di sekolah tempat saya ngajar menggunakan kurikulum sekolah penggerak untuk kelas 7-nya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan menggunakan materi yang ada pada sekolah penggerak di PPKN kelas 7 pada bab 1-nya. Nah, langsung aja yuk supaya tidak memperpanjang waktu. Sebelum kita mulai, untuk kalian jangan lupa mempersiapkan buku dan pena supaya informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tidak terbuang sia-sia. Nah, sebelum kita mulai berdoa dulu ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan selamat datang untuk kalian di kelas 7. Ya, jadi pada sekarang kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi yang duduk di SMP. Ya, jadi sudah tidak anak SD lagi. Nah, selamat untuk kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kalian harus lebih meningkatkan lagi motivasi dan semangat belajar kalian. Ya, tinggalkan hal-hal yang buruk pada tahun-tahun sebelumnya dan ayo kita berjuang bersama. Nah, ini dia peta konsep yang akan kita bahas ya, ataupun beberapa sub bahasan yang akan ada dalam pembahasan pada bab pertama ini ya. Nah, judul besarnya yaitu Sejarah Kelahiran dari Pancasila. Nah, sejarah kelahiran dari Pancasila ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar sejarahnya kelahiran Pancasila itu. Selanjutnya, kelahiran Pancasila, prosesnya itu bagaimana ya. Selanjutnya, proses perumusan dari Pancasila. Dan yang terakhir, proses penetapan Pancasila itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu latar sejarah kelahiran Pancasila. Oke, kita mulai ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar ini. Nah, kira-kira ini burung apa? Yap, benar sekali. Ini adalah burung Garuda. Yap, benar sekali. Ini adalah burung elang. Nah, tapi di kehidupan nyata, pernah nggak sih kalian melihat burung Garuda? Nah, sekarang kita cari tahu. Ternyata Garuda ini adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Nah, ada kesenian yang berasal dari Jawa, itu namanya kesenian wayang. Jadi, di dalam cerita wayang itu menceritakan bahwa burung ini merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Ya, jadi saat raja mau melawan kejahatan, raja itu akan menunggang burung Garuda ini di dalam cerita perwayangan itu. Namun, sebenarnya di kehidupan nyata, burung Garuda itu nggak ada. Burung Garuda itu dalam kehidupan nyata adalah burung Raja Wali ataupun burung elang besar. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Oke, tadi hanya intermezzo. Sekarang kita akan membahas mengenai proses latar sejarah kelahiran dari Pancasila itu. Nah, sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, sebaiknya kita pahami dulu kehidupan Indonesia pada masa lampau. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada masa lampau Indonesia itu pernah ada pada beberapa fase atau zaman ya, yaitu ada zaman sejarah awal. Nah, sejarah awal ini dikenal juga dengan istilahnya zaman purba ya.
Selanjutnya ada zaman kerajaan Nusantara, ini saat berkembangnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada zaman penjajahan, kita kenal ada beberapa negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu ada Portugis, selanjutnya Belanda, dan Jepang. Dan yang terakhir itu ada zaman kebangkitan nasional. Nah, dari mulai zaman kebangkitan nasional inilah Indonesia mulai sedikit demi sedikit melangkah menuju negara yang merdeka, seperti itu. Nah, kita lihat ya, setiap perkembangan zamannya itu bagaimana nilai-nilai Pancasilanya. Nah, jadi sejak zaman dahulu sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, jadi Pancasila ini bukan lahir begitu saja, melainkan nilai-nilainya itu sudah tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga para ahli menyebutkan bahwa Pancasila ini memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Maksudnya apa? Digali dari bumi Indonesia sendiri. Maksudnya Pancasila ini nilai-nilainya itu memang real, memang nyata, ada, berkembang di dalam kehidupan kita, seperti itu ya. Jadi nilai-nilainya itu memang diambil dari sari-sari kehidupan yang ada pada setiap zamannya. Nah, setiap zaman yang ada di Indonesia pasti memiliki nilai-nilai dari Pancasila itu. Itulah mengapa para ahli menyebutkan bahwa Pancasila ini memang digali dari bumi Indonesia sendiri, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita masuk ke zaman sejarah awal ya, ataupun yang biasa kita kenal dengan istilah zaman purba ya. Nah, jadi pada zaman sejarah awal ini sudah nampak kehidupan ataupun nilai-nilai dari Pancasila yang ada pada kehidupan sejarah awal ini. Ya, ini dibuktikan dengan apa? Yang pertama, sudah adanya nilai ketuhanan. Ya, nilai ketuhanan pada zaman ini tampak pada sarana upacara keagamaan seperti nekara atau gong perunggu. Ya. Nah, jadi pada saat ini mereka menggunakan kepercayaannya, yaitu sistem kepercayaan yang digunakan pada zaman sejarah awal ini adalah animisme dan dinamisme. Nah, animisme dan dinamisme ya. Apa itu animisme? Animisme ini adalah percaya terhadap roh nenek moyang. Dan dinamisme ini percaya terhadap benda-benda keramat. Nah, ini sistem kepercayaan yang dianut pada masyarakat yang berada ataupun yang hidup pada masa-masa sejarah awal ini. Nah, kalian bisa lihat gambar yang ada di samping ini merupakan contoh dari peralatan yang digunakan mereka untuk melakukan upacara keagamaan ya. Ada nekara ya. Ini kalian bisa lihat seperti inilah bentuk-bentuk dari peralatan yang mereka gunakan untuk upacara keagamaan ya. Nah, selanjutnya sudah berkembang juga nilai kemanusiaan. Ya, ini dilihat dari lukisan-lukisan yang ada di dinding goa. Nah, jadi di lukisan-lukisan yang ada di dalam dinding goa itu ada menceritakan tentang kehidupan masyarakat pada zaman dulu ya. Bagaimana mereka saling tolong-menolong, bagaimana mereka saling berinteraksi, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu, karena pada zaman dahulu mereka masih menggunakan untuk membukukan hariannya itu menggunakan pahatan-pahatan di dinding goa, seperti itu. Nah, terakhir pada zaman sejarah awal itu ada nilai persatuan, kerakyatan sampai keadilan sosial juga sudah ada. Nah, ini tercermin dari kehidupan yang damai dan makmur pada masa kerajaan Tarumanegara, Kutai, dan Kalingga sekitar abad ke-5 seperti itu.
Nah, jadi kalau misalnya kehidupan masyarakat pada saat itu sudah damai, adil, makmur, otomatis pasti sudah terciptanya ataupun terlaksananya persatuan, kerakyatan sampai keadilan sosial seperti itu. Ya, jadi inilah nilai-nilai Pancasila yang berkembang pada zaman sejarah awal ya. Sudah ada nilai-nilainya pada zaman purba. Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada zaman Kerajaan Nusantara. Nah, pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, kita bisa lihat nih, nilai ketuhanan dan nilai keadilan sosial ini sangat menonjol. Tiga nilai Pancasila lain yaitu kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik pada masa Kerajaan Nusantara ini. Nah, ini bisa kita lihat ya dari cerita-cerita yang ada di buku-buku sejarah bagaimana kehidupan pada masa Kerajaan Nusantara pada saat itu. Ya, sudah adanya persatuan ya di setiap kerajaan-kerajaan, terus tuh kehidupan rakyatnya juga sudah damai, aman, sentosa seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada zaman penjajahan ya. Perang kemerdekaan yang dipimpin oleh seorang tokoh di setiap daerahnya ini membuktikan bahwa dengan nilai ketuhanan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Nah, nilai ketuhanan dalam penjajahan pada saat itu tidak terlepas. Kenapa? Karena saat kita sedang melawan penjajah, kita juga tidak lupa dengan kodrat kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah. Ya, jadi proses perlawanan kita terhadap penjajah kita imbangi dengan kita berdoa, meminta bantuan kepada Tuhan seperti itu. Nah, dan selanjutnya setiap orang, setiap tokoh yang menjadi pemimpin di setiap daerahnya, mereka pasti sudah menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Kenapa? Ini dibuktikan. Kenapa mereka mau menjadi seorang pemimpin? Otomatis mereka memikirkan agar masyarakat yang ada di daerahnya bisa hidup dengan tenang, damai, ya. Makanya mereka mau mewujudkan ataupun menyelenggarakan nilai kemanusiaan ini. Karena pada zaman penjajahan kan kehidupan kita tidak bisa sedamai pada kehidupan saat ini kan, seperti itu. Dan selanjutnya para tokoh yang memimpin perjuangan di setiap daerah, mereka juga mau mewujudkan nilai persatuan. Gimana caranya agar para penjajah itu pergi? Ya, para penjajah itu tidak lagi menjajah agar kita Indonesia ini bisa bersatu lagi dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dan hidup pada zaman penjajahan ya. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di samping ini ada salah satu ya beberapa para pemimpin yang menjadi pemimpin di setiap di daerahnya. Ya, itu ada Pangeran Diponegoro, ini memimpin di daerah Jawa. Selanjutnya ada juga Cut Nyakdin, ini memimpin di daerah Aceh. Nah, tidak hanya di Jawa dan di Aceh aja, tapi di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke itu ada pemimpinnya. Yang mana pemimpinnya itulah yang sekarang diangkat menjadi pahlawan nasional seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut pada zaman yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke zaman kebangkitan nasional ya. Jadi, pada tahun 1942, Jepang itu datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Nah, pada saat Jepang datang ke Indonesia, dia membawa slogan 3A. Ya, slogan 3A. Apa aja itu slogan 3A? Yaitu mereka mengatakan bahwa Jepang itu adalah pelindung Asia. Selanjutnya Jepang cahaya Asia. Dan Jepang pemimpin Asia.
Nah, inilah slogan yang dia bawa untuk masuk ke Indonesia. Jadi dengan slogan ini kita percaya bahwa karena kita sama-sama berasal dari Asia, otomatis Jepang ini nggak akan kan berbuat sama seperti apa yang dilakukan Belanda di Indonesia. Namun itu semua salah. Ternyata tujuan Jepang masuk ke Indonesia itu sama-sama untuk menjajah seperti itu. Nah, jadi bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras untuk merdeka. Karena kita kenal bahwa Jepang ini terkenal dengan kekejamannya saat sedang berada di Indonesia. Jadi berjuang untuk merdeka berarti menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Nah, sama seperti pada zaman sebelumnya ya, tetap harus menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan agar kehidupan kita itu bisa seimbang ya, seperti manusia-manusia pada umumnya, manusia-manusia yang ada di negara lain, yaitu manusia yang bebas ya, tidak dikekang oleh bangsa lain, dan bangsa kita bisa bersatu seperti itu. Jadi semua itu menunjukkan bahwa nilai Pancasila memang berasal dari nilai-nilai bangsa yang sudah ada sejak lama. Jadi nilai Pancasila yang ada pada zaman kebangkitan nasional ini yaitu adalah nilai kemanusiaan, nilai persatuan seperti itu ya. Nah, kalian sudah tahu tadi Indonesia terdiri dari 4 perkembangan zaman ya, yang mana setiap zamannya itu ada nilai-nilai Pancasila yang hidup. Nah, sehingga para ahli mengatakan bahwa Pancasila itu memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Nah, setelah kalian perhatikan penjelasan materi yang tadi saya sampaikan, sekarang kalian bisa lihat ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Nah, coba kalian pikirkan gimana apa yang akan kalian lakukan untuk mewujudkan nilai Pancasila jika kalian hidup pada zaman sejarah awal ya. Jadi kalian coba kalian berpikir ya, kalian bawa diri kalian itu untuk hidup ke zaman sejarah awal ya. Kira-kira kalau kalian hidup pada zaman sejarah awal, apa yang kalian lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila ya. Sama soal nomor 2-nya juga, tapi saat kalian hidup di zaman kerajaan Nusantara ya. Nomor 3, saat kalian hidup di zaman penjajahan. Dan nomor 4, saat kalian hidup di zaman kebangkitan nasional. Jadi coba kalian jawab, kira-kira apa yang kalian lakukan untuk mewujudkan nilai Pancasila pada setiap zamannya ya. Nomor 1, zaman sejarah awal. Nomor 2, zaman kerajaan Nusantara. Nomor 3, zaman penjajahan. Dan nomor 4, zaman kebangkitan nasional. Nah, ini dia, kita masuk kepada alur dari kelahiran Pancasila ini ya. Nah, saya bikinkan rundown-nya seperti ini supaya kalian gampang dan mudah dalam proses memahaminya, bagaimana sih sebenarnya proses kelahiran dari Pancasila ini. Nah, yang pertama kita harus ingat dulu ya, bahwa Indonesia pada saat itu pernah dijajah. Nah, yang terakhir menjajah kita itu adalah negara Jepang. Ya, Jepang menjajah kita selama 3,5 tahun ya, 3,5 tahun. Tanpa kita sadari juga ya, dan tidak kita pungkiri bahwa Jepang ini sudah membantu kita untuk melaksanakan proses kemerdekaan sampai lahirlah Pancasila ini. Ya, yang mana Jepang pada saat itu membantu kita untuk membentuk BPUPKI. Nah, bagaimana prosesnya kita bisa merdeka dan mengalahkan Jepang ya? Jadi pada saat itu Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Kita tahu bahwa ada 2 kota Jepang yang dibom oleh sekutu. Ya, yang mana yang dibom itu adalah kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kedua kota ini dibom oleh sekutu ya, sehingga mengakibatkan Jepang pada saat itu
berada pada posisi yang sulit dan lemah. Nah, pada saat itu Jepang mengatakan kepada Indonesia bahwa mereka akan membantu Indonesia untuk merdeka. Nah, jadi sebagai balasannya kita harus berada di pihak Jepang pada saat itu ya. Jadi Jepang ini dia merangkul Indonesia dan dia membuktikan omongannya untuk membantu Indonesia merdeka dengan membentuk BPUPKI ya. Nah, apa itu BPUPKI? BPUPKI ini adalah salah satu organisasi bentukan Jepang yang mana dia bertugas untuk membantu Indonesia mempersiapkan seluruh hal-hal yang dibutuhkan untuk kemerdekaan ya. Nah, kepanjangan dari BPUPKI ini sendiri adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mana bahasa Jepang dari BPUPKI ini adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, BPUPKI ini dia terdiri dari anggotanya ada orang-orang yang berasal dari Indonesia dan orang yang berasal dari negara Jepang. Nah, di BPUPKI inilah kita membentuk dan merancang dasar-dasar negara kita. Ya, kita lanjut lagi nih. BPUPKI dia pernah melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Ya, ini adalah sidang resminya. Nah, mereka ada juga melaksanakan sidang tidak resminya itu 1 kali ya. Sidang tidak resmi ini dilaksanakan pada masa reses ataupun masa berhentinya, masa istirahat antara sidang pertama dan sidang kedua yang sidang resmi ini, seperti itu ya. Jadi pada saat itu BPUPKI merancang dasar negara. Nah, dalam proses perancangan dasar negara ini menimbulkan begitu banyak problematika ataupun perbedaan pendapat ya. Nah, terutama pada saat itu ada perbedaan pendapat antara yang ada di dalam sila pertama ya. Nah, pada saat itu sila pertama tidak berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, melainkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, jadi ada suatu peristiwa mengapa dirubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Nah, dalam proses perumusan dasar negara ini ada 3 tokoh, saya sambung di sini ya. Ada 3 tokoh yang ikut menyuarakan ataupun berpidato mengenai dasar negara, yaitu yang pertama M. Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga adalah Soekarno. Nah, dari 3 tokoh ini yang mengemukakan mengenai dasar negaranya, nah, dasar negara dari Soekarno inilah yang diterima. Nah, pada saat itu Soekarno mengemukakan ataupun menyampaikan dasar negaranya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, sehingga 1 Juni ini diperingati sebagai Hari Pancasila karena pada saat itulah Pancasila lahir, seperti itu. Ya, ini dia, kita lanjut lagi ke sini. Tadi sudah dijelaskan bahwa BPUPKI telah melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir ini Pancasila itu lahir dalam sidang pada tanggal 1 Juni 1945 atas pendapat dari Soekarno. Nah, inilah rentetan ataupun alur peristiwa dari kelahiran Pancasila ya. Harus kalian pahami dan ingat, bagi kalian yang masih ada pertanyaan dan kurang paham, bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut membahas mengenai proses merancang dasar negara itu ya. Perlu kita ketahui bahwa dasar negara kita ini adalah Pancasila. Ya, Pancasila dijadikan sebagai
Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, untuk membentuk suatu rumah ya, maka membutuhkan suatu pondasi ya. Kita membutuhkan sebuah pondasi untuk membentuk suatu rumah. Sehingga Indonesia juga membutuhkan dasar negara yang akan dijadikan sebagai sebuah pondasi untuk membentuk negara. Ya, pasti kalian sering melihat bagaimana orang membangun rumah. Nah, sebelum orang itu membangun rumah yang megah, pasti dia akan menggali tanah dulu, dan disitulah mereka akan menanam pondasi ini. Ya, kalau pondasinya kuat, akan kuatlah rumah itu. Nah, ini seperti negara. Ya, kalau dasar negara itu kuat, maka akan kuatlah negara itu. Nah, dasar negara itu diibaratkan sebagai suatu pondasinya negara. Ya, jadi kita harus memiliki dasar negara yang kuat untuk membentuk negara yang hebat seperti itu. Nah, sekarang kita mengenal lagi lebih jauh mengenai BPUPKI ya. Nah, kenapa kita berkenalan dengan BPUPKI? Karena dalam proses perancangan dasar negara ini adalah alur ataupun buah tangan yang dihasilkan oleh organisasi BPUPKI ini ya. Nah, BPUPKI ini dia dibentuk pada tanggal 29 April 1945 ya, yang dibentuk oleh Jepang. Pada saat itu Jepang berjanji mau membantu Indonesia merdeka, dan Jepang menepati janjinya dengan membentuk BPUPKI ini seperti itu. Nah, selanjutnya BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Ini adalah orang Indonesia, dan jumlah anggota BPUPKI ini adalah 69 orang, yang mana di dalam 69 orang ini terdiri dari orang Indonesia dan orang Jepang. Nah, selanjutnya BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 Mei di Gedung Chuo Sangiin. Nah, Gedung Chuo Sangiin ini sekarang sudah berubah nama menjadi Gedung Pancasila. Ya, ada di Jakarta. Nah, selanjutnya tadi kan sudah melaksanakan sidang 2 kali nih BPUPKI. Sidang pertamanya dia pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ini membahas mengenai dasar negara. Nah, pada tanggal 29 sampai 1 Juni inilah 3 tokoh tersebut mengemukakan mengenai dasar negaranya ya. Pada tanggal 29 Mei ini adalah M. Yamin. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei ini adalah Supomo. Dan tanggal 1 Juni ini adalah Soekarno. Nah, jadi antara ketiga ini rumusan yang diterima itu adalah rumusan dari Soekarno, sehingga Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Ya, jadi pada pembukaan sidang pertama, Rajiman ini sebagai ketua BPUPKI dia bertanya, apakah dasar negara yang akan digunakan jika Indonesia ini merdeka nantinya? Nah, pada saat itu banyak hal yang didiskusikan dalam sidang BPUPKI tersebut, yang juga dihadiri oleh para tokoh agama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama serta Ki Bagus Hadikusumo dari perwakilan Muhammadiyah. Nah, para tokoh nasional berpidato di kesempatan tersebut. Di antaranya adalah M. Yamin pada tanggal 29 ya, yang tadi sudah saya sebutkan, Supomo tanggal 31 dan Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, inilah proses kelahiran dari BPUPKI itu. Nah, jadi saat Soekarno mengusulkan 5 dasar negara dan diberi nama Pancasila, jadi Soekarno itu mengusulkan 5 dasar dan baru dikasih nama Pancasila itu atas saran dari seorang temannya yang ahli bahasa. Ya, yang mana arti dari Pancasila itu, panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar.
Nah, seperti itu. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 ini, semua peserta sidang BPUPKI sepakat dengan istilah dari Pancasila itu. Kemudian tanggal itu dijadikanlah sebagai hari lahirnya Pancasila, yang mana masih kita peringati pada setiap tahunnya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Kita mengeksplorasi yuk sama-sama. Ya, jadi di sini saya minta kalian mencari isi dari dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ya, kalian cukup tuliskan di buku tulis kalian, lalu foto dan unggah ke Classroom ataupun link Google Form yang nantinya akan saya bagikan di deskripsi box ini ya. Nah, kalian bisa cari dasar negara yang dikemukakan menurut M. Yamin pada tanggal 29 Mei itu apa? Ya, bisa langsung kalian tuliskan jawabannya di bawah. Selanjutnya, dasar negara menurut Supomo pada tanggal 31 Mei itu apa? Dan dasar negara menurut Soekarno pada tanggal 1 Juni itu apa? Ya, kalian bisa langsung tuliskan jawabannya nanti di link Google Form yang ada di deskripsi box ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini ya, mengenai perumusan dari Pancasila. Nah, BPUPKI kita sudah membahasnya pada video sebelumnya ya. Jadi BPUPKI kemarin itu sudah sepakat bahwa Pancasila ini akan dijadikan sebagai dasar negara Indonesia yang akan dirilis nantinya. Nah, pada saat itu ada beberapa orang yang dipilih untuk merumuskan Pancasila ini ya, untuk mendata kira-kira ada ide-ide apa aja yang akan dijadikan sebagai dasar negara. Ya, kita kenalin dulu yuk, ada 9 orang yang ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang akan dijadikan sebagai isi dari Pancasila. Nah, ke-9 orang ini dikenal juga dengan namanya Panitia 9. Kalian bisa lihat fotonya ini ya. Foto ini adalah foto dari Panitia 9. Ya, ini mereka kira-kira seperti inilah kondisinya pada saat rapat untuk merumuskan kata-kata yang akan dijadikan menjadi isi dari Pancasila ini. Nah, siapa aja ke-9 orang itu? Yaitu yang pertama adalah Soekarno, Muhammad Hatta, M. Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim. Ini Agus ya, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Wahid Hashim. Nah, inilah ke-9 orang tersebut dan ini disebut juga dengan Panitia 9. Nah, ini dia Panitia 9. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini masih proses dari perumusan Pancasila. Ya, kita masuk ke dalam diskusi perumusannya. Nah, jadi pada saat itu anggota Panitia 9 ini berasal dari kalangan yang berbeda. Ya, sehingga sebagian dari mereka menyampaikan pendapat dari kalangan agama dan ada sebagiannya lagi menyampaikan pendapat dengan pendekatan dari kebangsaan ya. Jadi pada saat itu istilahnya ada dua kubu. Ada kubu agama dan kubu kebangsaan ataupun nasionalis seperti itu. Nah, selanjutnya semua ini sependapat bahwa nilai ketuhanan ini sangat penting untuk menjadi bagian dari dasar negara Indonesia. Nah, lalu disepakatilah Indonesia ini menjadi negara kebangsaan, ya, bukan sebagai negara agama. Namun dengan sila ketuhanan menjadi sila yang pertama, ya.
Nah, jadi pada saat itu golongan agama dan golongan kebangsaan itu mereka sudah sepakat ya. Mereka yang pertama, golongan agama, mereka punya pemikiran bahwa perlu dasar keagamaan. Ketuhanan itu sangat penting. Nah, bagi orang yang ada di pendekatan kebangsaan, menurut mereka perlu dasar kebangsaan agar diterima di semua umat, karena yang ada di Indonesia ini kan berbagai macam agamanya. Nah, namun mereka ini sudah ada kesepakatan ya. Kesepakatan yang dipilih bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini akan dijadikan sebagai sila yang pertama, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut, kita masuk ke kesepakatan dari Piagam Jakarta. Nah, jadi Soekarno ini mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Nah, inilah usulan dari Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nah, jadi panitia 9 ini sepakat mengubah urutan ya, mengubah urutan itu dan membuat rumusannya. Nah, inilah tugas dari panitia 9, membuat suatu rangkaian kalimat ya ataupun kata-kata yang akan dijadikan sebagai isi dari Pancasila yang diambil berdasarkan pendapat ataupun usulan dari Soekarno ini ya, seperti itu. Soekarno inilah urutan yang dikemukakan oleh Soekarno. Yang pertama kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Namun pada saat itu panitia 9 sepakat untuk mengubah urutan dari yang diusulkan Soekarno ini, yang mana dijadikanlah sebagai urutan pertamanya yaitu adalah ketuhanan. Ya, ini dia ketuhanan dijadikan sebagai sila yang pertama dibuat oleh panitia 9. Ya, kemanusiaan tetap menjadi sila kedua. Persatuan yang mencakup kebangsaan ini menjadi sila ketiga. Kerakyatan yang mencakup musyawarah atau demokrasi menjadi sila keempat. Dan keadilan atau kesejahteraan menjadi sila kelima. Itulah isi dari Piagam Jakarta pada saat itu. Nah, hasil dari diskusi panitia 9 ini dicantumkan di dalam Piagam Jakarta ya. Kalian bisa lihat di alinea keempatnya. Bagian ini bagian ini sampai yang terakhir, sampai sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, namun pada saat itu di sila pertamanya ini masih ada perdebatan ya, sedikit perdebatan. Nanti kita akan bahas ya. Kalau di Piagam Jakarta sila pertamanya itu masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, inilah nanti yang akan dibahas lebih lanjut. Namun pada sila kedua, 3, 4 sampai 5 itu sudah fix ya, sudah diterima oleh semua kalangan yang ada, seperti itu. Nah, selanjutnya sila yang pertama ini yang ada di dalam Piagam Jakarta ini kemudian dirubah ya atas dasar kesepakatan ya, dirubah menjadi bunyinya Pancasila yang sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke sidang BPUPKI yang kedua. Ya, yang pertama itu kan sidangnya pada tanggal 29 sampai 1 Juni ya. Mereka merumuskan dasar-dasar negara. Nah, BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua itu tanggal 10 sampai dengan 14 Juli tahun 1945, yaitu untuk meresmikan dasar negara yang telah dirancang sebelumnya oleh panitia 9 ya. Untuk kalian yang belum mempelajari ataupun melihat materi pada video sebelumnya, supaya kalian paham masalah yang ini, bisa langsung aja klik link yang ada di atas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi setelah tugas dari BPUPKI selesai ya, BPUPKI telah membuat dasar negara. Selanjutnya sudah meresmikan juga. Jadi BPUPKI itu dibubarkan dan dibentuklah PPKI.
Ya, PPKI ini juga masih buatan Jepang. Kepanjangan dari PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mana bahasa Jepangnya adalah Dokoritsu Junbi Inkai. Nah, jadi pembentukan PPKI ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan negara Indonesia dan melanjutkan tugas dari BPUPKI. Itulah mengapa perlu dibentuk PPKI pada saat itu, ya. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas lagi apa sih hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan itu? Ya, kita lihat ada rangkaiannya. Yang pertama, posisi Jepang pada saat itu terhimpit karena Jepang dibom ya pada tanggal 6 Agustus itu di kota Hiroshima. Nah, jadi pada saat Jepang itu dibom, sekutu kembali lagi nih mengebom Jepang, yaitu kota Nagasaki-nya. Ya, jadi pada tanggal 6 Agustus Jepang ini dibom oleh sekutu di kota Hiroshima. Ya, selanjutnya beberapa hari kemudian dibom lagi nih oleh sekutu di kota Nagasaki-nya pada tanggal 9 Agustus ya. Bisa kalian bayangkan bagaimana kondisi Jepang pada saat itu. Begitu terhimpit dan sangat lemah. Karena dua kota pentingnya, kota sakral yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki itu telah diserang dan hancur lebur oleh sekutu. Nah, selanjutnya pada saat itu karena kondisi Jepang sudah lemah ya, Jepang itu memberikan janji ke Indonesia untuk mendukung Indonesia dan akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus ya 1945. Jadi pada saat itu Jepang ini sebenarnya sudah memberikan janji ke Indonesia, Indonesia aku akan membantu kamu untuk merdeka, tapi kemerdekaan kalian itu akan aku berikan pada tanggal 24 Agustus ya 1945, itu kata Jepang. Namun Jepang itu segera setelah itu Jepang segera membentuk PPKI untuk mengatur kemerdekaan Indonesia, untuk membentuk ataupun merealisasikan dari janji yang udah dikasih ataupun dikatakan oleh Jepang tadi. Makanya dibentuklah PPKI pada saat itu untuk merealisasikan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya kita mempelajari lagi apa masih Pancasila dan proklamasi ya. Jadi pada tanggal 17 Agustus Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia, dia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini pertanyaannya. Tadi Jepang kan mau memberikan kita kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus kan? Nah, kenapa kita tanggal 17 Agustus ini sudah memproklamasikan kemerdekaan? Ya, jadi sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 16 Agustus itu ada peristiwa yang sangat besar yaitu namanya peristiwa Rengas Dengklok. Ya, apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Ya, jadi pada saat itu golongan muda menculik golongan tua, ya, dibawalah ke Rengas Dengklok. Nah, di Rengas Dengklok ini mereka berdiskusi bahwa golongan muda, ya, golongan muda ini mendesak golongan tua untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Sini aja ya. Ya, nah inilah. Jadi menurut golongan muda, kalau misalnya kita tidak cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan, sementara pada saat itu terjadi kekosongan kepemimpinan di Indonesia. Nah, golongan muda ini takut bahwa penjajah ataupun Belanda ini akan masuk lagi ke Indonesia. Seperti itu ya. Jadi golongan muda ini mendesak golongan tua untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pada tanggal 16 Agustus ini terjadi diskusi ataupun perbedaan pendapat yang sangat alot
antara golongan muda dan golongan tua ini. Nah, sehingga dengan diskusi yang panjang, golongan tua akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin, tidak berdasarkan janji dari Jepang pada tanggal 24 Agustus. Nah, jadi setelah diskusi yang panjang itu disepakatilah bahwa kita akan merdeka dan membacakan proklamasi itu pada tanggal 17 Agustus seperti itu ya. Itulah mengapa kita merdekanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, meskipun demikian, rumusan Pancasila ini masih harus ditetapkan dulu agar resmi menjadi dasar negara. Ya, karena pada saat itu Pancasila ini masih rumusan sila pertamanya itu masih muncul perdebatan seperti itu ya. Jadi memang harus benar-benar ditetapkan dulu setetap-tetapnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya inilah proses penetapan dari Pancasila ataupun dari dasar negara ya. Penetapan dasar negara. Nah, meskipun Indonesia sudah merdeka, namun dasar negara yaitu Pancasila masih perlu ditetapkan karena masih ada beberapa pihak yang kurang nyaman dengan rumusan Pancasila, terutama pada sila pertama. Nah, tokoh Islam dia bersedia untuk mengubah bunyi pada Pancasila ya pada sila pertama ya, karena pada saat itu mereka berpikir bahwa Indonesia ini kan beragam ya, banyak agama, tidak hanya terdiri dari satu agama. Nah, itulah kenapa dirubah ya antara Pancasila yang ada di rumusan Pancasila sila pertama yang ada di Piagam Jakarta dirubah ke Pancasila yang sering kita baca pada saat ini. Sehingga menurut mereka kalau misalnya tidak dirubah itu akan muncul ketegangan seperti itu ya, sehingga mereka mau dan bersedia untuk mengubah bunyi pada Pancasila sila pertama, yaitu bunyinya yang ada di rumusan Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, inilah rumusan Pancasila yang sudah ditetapkan, yaitu yang ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertamanya. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus PPKI ini melaksanakan sidangnya untuk menetapkan pembukaan dasar hukum tertulis negara. Ya, PPKI ini dia menetapkan UUD yang mana di dalam pembukaannya itu ada rumusan dari Pancasila. Ya, rumusan Pancasila yang ada dalam pembukaan tersebut ada pada alinea keempat. Nah, kemudian PPKI ini juga menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih pada saat itu ya, dipilih secara aklamasi. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, sudah selesai pembahasan kita pada bab 1 ini. Nah, semoga informasi yang saya sediakan pada video-video ini ya, video-video yang ada di channel ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih.